Perkenalkan, nama saya Daniel David Hamonangan Huta Barat dengan NIM 2023-31129. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit salah satu soal ujian ujian dari mata kuliah perangkat lunak jaringan, yaitu soal yang kedua di mana diperintahkan untuk melakukan konfigurasi SSH server. SSH server itu merupakan secret shell, kepanjangannya. Yang pertama, yaitu menginstal layanan OpenSSH apabila belum tersedia. Di sini, saya akan menggunakan sebuah perintah namanya Systematical Status SSHD. Perintahnya sebagai berikut. Nah, Systematical Status SSHD ini digunakan untuk mengecek apakah OpenSSH-nya itu berjalan. Nah, dan dapat dilihat pada layar, statusnya ini saat ini merupakan aktif atau running. Oh ya, sebelum itu, untuk settingan dari virtual mesinnya sendiri, network saya berada pada host only adapter, di mana ntar ini berpengaruh pada cara mengkoneksikan ke dalam Windows. Selanjutnya adalah mengecek settingan dari pada soal, di mana diperintahkan untuk mengubah port SSH berubah menjadi 2222, kemudian mengubah supaya login menggunakan root ditolak. Caranya itu menggunakan komen sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menggunakan komen sudo nano etc sshd config, di mana ini etc sshd config merupakan tempat penyimpanan konfigurasi dari SSH itu sendiri. Berikut merupakan tampilan dalam konfigurasi SSH-nya. Di sini yang dirubah pertama adalah portnya, di mana portnya ini sendiri awalnya merupakan port 22, kemudian diubah menjadi port 2222. Kemudian, pada soal diperintahkan untuk menonaktifkan login langsung menggunakan akun root. Nah, di sini, pada settingan konfigurasi ini, yang dirubah adalah bagian ini, permit root login, di mana status awalnya merupakan yes, dan di sini kita ubah menjadi no, supaya ketika berada remote atau di PC lain, kita tidak bisa melakukan login sembarang ke dalam root. Untuk menunjukkan lebih detailnya, apakah sudah berjalan atau tidak, saya akan menggunakan komen sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa portnya sudah diatur ke 2222 dan juga permit loginnya sebagai no. Nah, sebenarnya cara sebelumnya dan cara saat ini sama aja, cuman di sini tujuannya lebih ke untuk menampilkan settingan yang telah dirubah. Spesifiknya itu adalah portnya dan juga permit loginnya. Berikutnya adalah untuk mengatur IP-nya menggunakan perintah nmtoy. Mana di sini untuk IP-nya sendiri sudah dirubah, di mana awalnya merupakan IP statis. Setelah itu adalah mencoba menghubungkan pada command prompt. Di mana di sini saya akan mencoba mensimulasikan secara remote dengan menggunakan Windows. Pertama adalah melakukan percobaan ping terlebih dahulu untuk mengetes apakah IP yang dimiliki sudah benar. Namun sebelum itu, untuk mengetahui IP-nya menggunakan perintah IP spasi A. Dapat dilihat di sini
IP yang akan digunakan adalah 192.168.56.102. Dan setelah dicoba, eh, percobaan ping pada IP yang tadi sudah berhasil. Berikutnya, pada soal diperintahkan untuk memastikan keenam user yang telah dibuat pada soal yang pertama dapat melakukan login melalui SSH. Nah, untuk loginnya itu sendiri, pertama saya akan mencoba dari user bernama Fanny. Jika klik enter, maka akan diminta untuk login sebagai user Fanny, di mana passwordnya merupakan ITPLN disertai dengan akhiran NIM. Oke, sekarang sudah berhasil login, dan jika saya coba untuk menunjukkan beberapa hal, misalkan di sini untuk direktorinya, kemudian untuk mengecek apakah benar bahwa user ini bernama Fanny, saya akan menggunakan perintah UMI. Nah, dapat dilihat hasilnya bahwa user tersebut bernama Fanny. Nah, dapat dilihat bahwa kita berhasil login sebagai Leo. Untuk login sebagai root, kita akan menggunakan komen yang hampir mirip, yaitu ssh-p. Namun kali ini kita ganti tidak menggunakan nama user apapun, tapi langsung root, lalu sisanya akan sama saja. Nah, di sini jika dia meminta password, sekalipun kita mengisi passwordnya dengan benar, maka permissionnya akan menjadi denied. Yang terakhir, yaitu menjawab pertanyaan reflektif dari soal nomor 2. Soal yang pertama, mengapa port SSH diubah dari 22 menjadi 2222? Eh, Tujuan kenapa diubah dari port 22 menjadi 2222, yaitu adalah karena port 22 merupakan standar bawaan dari layanan SSH, di mana program peretas yang bersifat otomatis di internet dibuat untuk selalu menyerang port 22 secara otomatis dan terus-menerus. Dengan mengubah angkanya misalkan menjadi port 2222, program peretas tersebut tidak akan mudah menemukan layanan SSH di server karena mereka akan mencari angka default itu sendiri, yaitu 22, sehingga menghentikan kebanyakan serangan otomatis ke server. Selanjutnya, yaitu mengapa login root melalui SSH dinonaktifkan. Ada dua alasan. Yang pertama adalah mempersulit peretas karena setiap sistem operasi Linux itu memiliki nama akun admin, yaitu root. Jika pengaturan ini aktif, peretas hanya perlu menebak kata sandinya saja. Jika pengaturan ini dimatikan, peretas harus menebak dua hal sekaligus, nama pengguna biasa dan rata-rata dan kata sandinya itu sendiri. Kemudian juga dari segi pencatatan aktivitas, jika ada banyak pengelola server dan semuanya masuk langsung menggunakan akun root, sistem tidak akan bisa mencatat siapa saja yang melakukan suatu tindakan dengan mewajibkan pengelola masuk menggunakan akun nama mereka sendiri terlebih dahulu. Sistem dapat mencatat semua aktivitas dan riwayat perintah berdasarkan nama pengguna aslinya. Sekian demikian dari penjelasan serta demonstrasi saya mengenai soal nomor 2 ini. Sekian, terima kasih.